Kita akan melihat bahwa peranan Yusuf di cerita selanjutnya sangat luar biasa. Bila mana kita membaca Lukas 2 ayat 1 sampai selesai, maka kita akan melihat bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah untuk mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lihat ayat 4. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea. Bapak Ibu lihat yang di sebelah kanan, map apa itu map? Peta. Bapak Ibu lihat peta di sebelah kanan. Nazaret itu ada di provinsi Galilea. Lihat itu. Lalu Bethlehem ada di bawah di provinsi Yudea. Mau tidak mau, maka berdasarkan perintah sensus penduduk yang pertama kali dilakukan di dunia oleh Kaisar Agustus, maka Yusuf harus membawa Maria yang sedang mengandung Yesus itu pergi ke Bethlehem, ke kota asal mereka. Saya sudah katakan di awal bahwa Yusuf adalah anak Daud. Dia orang Bethlehem tetapi tinggal di Nazaret. Itu sama seperti Anda dan saya. Saya kelahiran Jakarta tetapi tinggal di Bandung. Maka ketika ada sensus saya harus pergi ke Jakarta. Tetapi tentu sekarang tidak begitu ya. Kita hanya perlu pakai online saja. Oke, itu hanya tambahan saja. Maka mereka harus berjalan. Bapak Ibu tahu berapa jauh jarak Nazaret sampai ke Bethlehem? Lihat peta itu. Itu hanya garis lurus ya Bapak Ibu. Yang warna merah itu hanya garis lurus. Tetapi sejarah mencatatkan dari perjalanan Yusuf dan Maria dari Nazaret ke Bethlehem tidak semudah itu. Lihat gambar di sebelah kiri Anda. Bapak Ibu lihat ada garis biru tuh ya, di atasnya Laut Mati menuju ke Danau Tiberias, di bawahnya tulisan Galilea. Itu ada garis kecil warna biru. Itu adalah Sungai Yordan. Lihat baik-baik. Perjalanan dari Nazaret menuju ke Bethlehem tidak semudah yang dibayangkan. Kalau sekarang ada kereta, minimal ada mobil. Zaman dulu hanya 1-3. Maria dan Yusuf akan jalan kaki, atau dia menaiki keledai, atau mereka akan menggunakan kuda. Banyak yang mengatakan kemungkinan besar Maria dan Yusuf menggunakan keledai. Bapak Ibu, keledai ini adalah hewan seperti kuda tapi bentuknya kecil. Tetapi Bapak Ibu tahu, keledai sekalipun bentuknya kecil, dia sangat kuat. Jadi sangat besar kemungkinan Maria duduk di atas keledai. Dan perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem panjang dan sukar. Lihat keterangannya. Mula-mula mereka terus menuju ke timur sampai mereka menyeberangi Sungai Yordan. Itulah sebabnya saya menggunakan warna merah melengkung Bapak Ibu. Karena mereka melewati Sungai Yordan. Di sebelah selatan Danau Tiberias. Lalu mereka membelok ke arah selatan hingga sebelah timur kota Yeriko. Di situ mereka harus menyeberangi Sungai Yordan lagi. Jadi tidak mudah Bapak Ibu. Mereka akan melewati daerah yang tandus dan berbukit-bukit. Melalui Betania mereka terus menuju ke Yerusalem. Nah, dari Yerusalem, Bapak Ibu lihat di peta, Bethlehem itu di bawahnya Yerusalem. Dari Yerusalem ke Bethlehem itu sekitar 8 km lagi. Jadi kalau menggunakan keledai yang berjalan perlahan, apalagi Maria sedang mengandung, maka kira-kira 2 jam perjalanan.
Jadi setelah dihitung-hitung Bapak Ibu, perjalanan Maria dan Yusuf dari Nazaret menuju ke Bethlehem memakan waktu kira-kira 3 hari lamanya. Bapak Ibu, itu 3 hari naik keledai Bapak Ibu. Di atas keledai Maria sedang mengandung. Dan jangan lupa, Maria sudah mengandung yang ke-9 bulan. Maaf, bulan yang ke-9. Karena nanti ketika persis sampai di Bethlehem, orang yang sudah memasuki bulan ke-9 dalam kandungannya, berjalan 3 hari 3 malam, walaupun saya mengerti mereka akan beristirahat, mereka akan menginap, walaupun tidak dicatatkan di mana mereka menginap, tapi itu perjalanan di atas keledai. Keledai itu bukan kuda Bapak Ibu. Keledai itu jalannya pelan. Ditambah lagi dengan Maria yang mengandung 9 bulan, bisa dibayangkan. Tapi itulah luar biasanya Yusuf. Itu bukan anaknya Bapak Ibu. Itu bukan Yesus yang ada di kandungan Maria, itu bukan benihnya dia. Tapi sekalipun demikian, Yusuf menjaga Maria dan Yesus kandungannya itu, kandungan Maria itu dengan bertanggung jawab. Dia tuntun keledai itu, dia berjalan 3 hari 3 malam. Sementara Maria duduk di atas keledai. Bapak Ibu, duduk di atas keledai itu tidak nyaman. Saya pernah duduk di atas mobil BMW yang terbaru Bapak Ibu. Waktu itu saya ikut teman, dia punya BMW terbaru. Saking luar biasanya BMW yang terbaru ini, kalau ada lubang dalam konteks tertentu kita tidak akan rasa kalau ban mobil BMW itu masuk di dalam lubang, karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ban mobil BMW itu yang bermain. Sementara bodi daripada mobil BMW itu tetap pada posisinya. Bapak Ibu, kalau mobil itu sedang masuk melalui sebuah lubang. Tapi bayangkan keledai ini masuk ke salah satu lubang. Sementara Maria duduk di atasnya. Yusuf penuh perhatian kepada Maria dan kandungannya. Lukas 2 ayat 6, ketika mereka tiba di Bethlehem, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Bapak Ibu lihat ayat 7 ada kata palungan. Palungan adalah tempat makan binatang. Maka berdasarkan kata palungan itu di ayat 7, sangat besar kemungkinannya Yesus dilahirkan di kandang binatang. Walaupun kita tidak tahu Bapak Ibu, kondisi keadaan kandang binatang pada saat itu seperti apa. Ya, bahasa Inggrisnya palungan adalah manger. Ya, jadi sangat besar kemungkinan Yesus lahir di kandang binatang. Ayat ini, Lukas 2 ayat 6 dan 7, itu adalah penggenapan dari Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Bapak Ibu lihat warna merah kata Efrata. Bapak Ibu tahu itu apa? Kenapa ada Bethlehem Efrata? Efrata adalah nama sebelum Bethlehem. Jadi nama kota itu Efrata, tetapi dirubah menjadi Bethlehem. Itulah sebab 5 ayat 1 mencatatkan Bethlehem Efrata. Jadi kira-kira sebelum namanya Parompong apa begitu ya Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Akhirnya menjadi Parompong. Kira-kira seperti itu. Engkau yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku
seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dulu kala. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Seorang raja dilahirkan di kandang binatang. Saya mau bertanya untuk kita malam hari ini, adakah Bapak Ibu atau saudara-saudari yang melahirkan anaknya atau dilahirkan di kandang domba? Setidak-tidaknya di satu gubuk ya Bapak Ibu ya. Di satu gubuk, sekalipun dia gubuk tapi itu ya bukan kandang lah ya. Ini sangat menarik perhatian. Bapak Ibu, setelah Yesus dilahirkan, tidak jauh dari Bethlehem, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada malam hari itu. Namanya saja gembala yang sedang menggembalakan ternak. Itu menunjukkan bahwa mereka berada di padang belantara. Tidak ada salju. Bagaimana kalau salju turun mereka sedang menggembalakan domba? Itu satu hal yang sangat bertolak belakang. Ini menjadi hal yang sangat menarik. Bapak Ibu lihat kata gembala-gembala di sana. Kenapa malaikat memberitahu kabar gembira itu kepada sekelompok orang yang namanya gembala? Kenapa bukan nabi-nabi? Kenapa bukan rasul-rasul? Kenapa harus gembala yang diberitahu? Rupa-rupanya ketika Tuhan menyuruh malaikat-malaikat memberitahu kabar gembira kepada gembala, maka itu adalah penggenapan dari Mika 5 ayat 2 sampai 14. Saya ulangi, itu adalah penggenapan daripada Mika 5 ayat 2 sampai 14. Nanti Bapak Ibu baca saja di rumah. Inilah latar belakang kenapa Tuhan menyuruh malaikat memberitahu kelompok pertama sekali yang tahu tentang kelahiran Yesus adalah gembala-gembala. Mengapa? Karena Yesus akan menjadi gembala yang agung yang akan menggembalakan umatnya. Bila mana Bapak Ibu punya Alkitab, boleh baca Ibrani 13 ayat 20. Boleh baca Ibrani 13 ayat 20. Seseorang boleh membacakannya. Seseorang sudah dapat Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah Damai Sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Terima kasih. Luar biasa ya Bapak Ibu. Sekelompok orang pertama yang mengetahui kelahiran Yesus adalah gembala. Karena Yesus adalah gembala yang agung yang akan menggembalakan orang yang pertama yang namanya gembala. Sesudah itu adalah orang-orang yang bijak Bapak Ibu. Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka datanglah orang-orang Majus dari timur. Dan di sana ada kata bintangnya di timur. Saya gunakan warna merah sebagai sebuah penekanan. Siapa ini orang Majus? Orang Yahudi menganggap orang Majus itu orang kafir. Bahasa asli daripada kata Majus adalah magician. Magician artinya adalah pesulap. Sebenarnya dari sudut kata pesulap kurang tepat ya Bapak Ibu. Magician yang dimaksud adalah ahli-ahli filsafat. Mereka adalah filsuf-filsuf dari timur. Mereka adalah pembelajar-pembelajar Alkitab, di mana mereka adalah ahli filsuf yang sangat menguasai perbintangan. Itu arti magician. Mereka berasal dari timur, dan timur yang dimaksud adalah kemungkinan besar Babylon.
Ini menarik Bapak Ibu. Bagaimana mungkin dari kota yang dianggap kafir, tetapi di kota Babylon yang kafir itu rupa-rupanya banyak para filsuf yang mempelajari firman Tuhan. Mereka tahu tentang perbintangan dan mereka mendapati dari kitab bahwa Yesus anak Allah itu sudah lahir di Betlehem. Dan ketika mereka berjalan menuju ke Betlehem, mereka dituntun oleh bintang. Bapak Ibu tahu bintang itu apa? Planet? Bukan. Bintang itu adalah malaikat yang sama yang sudah memberitahu gembala-gembala di padang belantara. Bintang-bintang itu berlaksa-laksa sehingga sinarnya melebihi bintang-bintang planet yang kita lihat di tengah malam. Jadi bintang yang dimaksud bukanlah planet, tetapi sekumpulan malaikat yang jumlahnya berlaksa-laksa. Malaikat-malaikat itulah yang menuntun orang-orang Majus sampai kepada Yesus.